Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Isra dari SMP Negeri 7 Sijunjung. Saya Hildatri Mariani Firdaus dari SDN 12 Padang Sibuso. Dan saya Rezi Afriza dari SMP Negeri 20 Sijunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isra. Waalaikumsalam Bu Rezi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ibu akan melaksanakan coaching hari ini ya? Iya Bu Rezi. Dalam hal ini saya bertindak sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan rekannya nanti. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan yaitu coachingnya nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan diharapkan juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian saat proses coaching nanti Ibu menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, mungkin itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana Bu? Bisa dipahami? Insya Allah paham Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan Bu? Baik Bu Rezi, ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik bahasa. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Dari 2 kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh ini itu akan menentukan keberhasilan dari proses coaching yang akan dilakukan. Nah, pertanyaan terakhir ini ya Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaiannya adalah bahwa saya nanti dapat menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Bu, dari indikator yang Ibu sampaikan semoga dapat tercapai dengan baik nantinya dan dalam proses coachingnya yang akan Ibu lakukan nantinya. Hanya itu Bu yang ingin saya ingatkan atau yang saya tanyakan. Ini Ibu dapat memulai percakapan coachingnya dan saya berharap semoga coachingnya dapat berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi. Sudah siap Bu? Insya Allah siap Bu Riri. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Oke, siap Bu. Assalamualaikum Bu Hilda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu, seperti yang Ibu lihat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kita sudah sepakat untuk melakukan sesi coaching hari ini ya. Nah, kira-kira apakah Ibu Hilda sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke, apa yang ingin Ibu fokuskan untuk sesi coaching hari ini? Dalam sesi ini saya ingin fokus pada bagaimana meningkatkan partisipasi siswa saya dalam diskusi kelompok Bu, karena banyak siswa yang pasif dan saya ingin mencari cara agar mereka semua terlihat aktif gitu. Oke, luar biasa ya Bu Hilda, tujuan Ibu jelas. Jadi yang ingin Ibu capai adalah menemukan strategi yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa saat mereka bekerja dalam kelompok. Begitu ya Bu Hilda? Iya benar Bu, saya merasa beberapa siswa itu ada yang terlalu dominan, kemudian sementara yang lainnya itu hanya mendengarkan saja tanpa berpartisipasi Bu. Baik, mari kita coba identifikasi masalahnya ya. Iya. Menurut Bu Hilda, mengapa beberapa siswa kurang terlibat dalam diskusi? Saya pikir mereka mungkin merasa tidak percaya diri gitu ya Bu. Kemudian mereka tidak tahu kapan harus berbicara,
Selain itu, saya juga tidak memberikan peran khusus kepada anggota kelompok. Jadi tidak ada yang mendorong mereka untuk aktif gitu, Bu. Itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Apakah Ibu melihat pola atau situasi tertentu di mana mereka mulai pasif? Misalnya saat diskusi baru dimulai atau di tengah-tengah kegiatan? Biasanya nih di awal diskusi itu sudah terlihat ya Bu Isra. Nah, kemudian siswa yang lebih vokal itu langsung mengambil alih dan yang lain jadi hanya menunggu, kemudian merasa segan untuk ikut berbicara, Bu. Oke, menarik ya Bu Hilda ya. Jadi kelihatannya siswa yang pasif mungkin butuh lebih banyak struktur atau dorongan agar bisa terlibat dari awal. Iya, Bu. Apakah Ibu sudah pernah memberikan instruksi atau peran yang spesifik sebelumnya? Nah, ini yang saya tidak lakukan nih Bu Isra. Biasanya saya hanya meminta mereka untuk berdiskusi secara umum tanpa membagi peran, Bu. Nah, mungkin ini salah satu yang perlu saya perbaiki, Bu. Oke, baik. Kita sudah menemukan beberapa alasan mengapa siswa kurang aktif. Mari kita mulai menyusun rencana aksi. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang pasif? Saya pikir mungkin akan memberikan peran yang lebih spesifik, yang lebih jelas gitu ya Bu kepada setiap anggota kelompok, seperti diskusi pada umumnya, yaitu sebagai pencatat, moderator, dan penyaji. Nah, dengan begitu setiap siswa punya tanggung jawab untuk berpartisipasi, Bu. Oke, itu ide yang bagus ya. Bagaimana dengan waktu? Apakah Ibu berpikir untuk memberikan waktu tertentu bagi setiap peran agar siswa tidak mendominasi? Nah, ya juga Bu, mungkin di sini saya bisa memberikan durasi atau waktu berbicara bagi masing-masing kelompok, misalnya 2 sampai 3 menit per orang agar setiap kelompok atau siswa itu punya kesempatan yang sama untuk berbicara jadinya, Bu. Oke, luar biasa ya Bu Hilda. Itu bisa membantu menjaga keseimbangan dalam diskusi. Nah, bagaimana Ibu akan memperkenalkan peran ini kepada siswa agar mereka mengerti tujuan dan tanggung jawab masing-masing? Ya, saya akan menjelaskan peran-peran tersebut di awal pembelajaran sebelum diskusi dimulai ya Bu, dan mungkin memberikan contoh singkat tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap peran tersebut. Oke, jadi rencananya Ibu akan memberikan peran khusus kepada Iya. siswa Iya. dan mengatur waktu berbicara agar semuanya terlibat, Iya. serta menjelaskan peran tersebut di awal. Nah, Benar ya. kapan Ibu akan menerapkan strategi ini? Saya akan mencoba strategi ini pada sesi diskusi kelompok besok Bu. Kebetulan saya sudah punya rencana pembelajaran yang sesuai untuk menerapkannya. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana Ibu akan memastikan bahwa semua siswa memahami perannya dan bahwa mereka benar-benar menjalankannya? Mungkin saya akan berkeliling saat mereka berdiskusi untuk memantau dan memastikan bahwa mereka mengikuti peran yang sudah ditentukan, Bu. Jika ada yang kurang aktif, saya bisa memberi dorongan tambahan kepada mereka. Oke, baik. Setelah sesi diskusi selesai, apakah Ibu akan melakukan evaluasi dengan siswa tentang bagaimana perasaan mereka terhadap peran baru ini? Nah, ya Bu Isra, jadi saya berencana untuk mengadakan refleksi singkat di akhir diskusi agar siswa bisa memberikan umpan balik tentang bagaimana peran tersebut dapat membantu mereka untuk terlibat dalam diskusi. Baik Bu Hilda, strategi yang Ibu rencanakan sudah sangat baik ya. Ya, Setelah sesi diskusi besok, apa yang menurut Ibu penting untuk diperhatikan atau dipelajari dari hasilnya? Baik Bu, saya ingin melihat apakah dengan adanya peran ini siswa yang biasanya pasif jadi lebih aktif Bu. Saya juga ingin tahu apakah pembagian waktu berbicara itu membuat diskusi menjadi lebih seimbang atau tidak. Oke, bagus sekali. Kita bisa mengadakan sesi lanjutan untuk mengevaluasi hasil diskusi ini dan mengambil pelajaran lebih lanjut. Semoga strategi ini dapat berjalan dengan baik ya Bu Hilda. Amin. Terima kasih Bu, saya juga harap demikian. Nanti saya akan memberitahu Ibu bagaimana hasilnya setelah pelajaran besok Bu. Oke, baik Bu Hilda. Sekian dulu ya untuk sesi diskusi kita. Kita bisa melanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas kesediaan dari Bu Hilda. Sama-sama Bu Isra. Baik Bu Isra, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci. Di sini saya sudah mempunyai beberapa catatan
Namun sebelum saya menyampaikan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Isra terkait coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Isra tadi. Oke, baik Bu Rezi, dari yang sudah saya terapkan tadi pada saat coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik Bu Isra, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu memang sudah menerapkan prinsip kehadiran penuh. Itu terlihat ketika Ibu mengobrol, Ibu terlihat fokus mendengarkan coaching. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif. Itu terlihat dari Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coaching. Dan Ibu juga telah melaksanakan kompetensi inti yaitu mendengarkan dengan aktif dan telah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi secara umum Ibu telah melaksanakan proses coaching dengan baik. Baik Bu Isra, pertanyaan terakhir ini dari saya, berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu Rezi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar coach dapat mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Baik Bu Isra, mengajukan pertanyaan berbobot menjadi harapan Ibu untuk dikembangkan ya Bu. Semoga teknik ini bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini, tapi kompetensi yang lain semoga juga semakin meningkat agar ketika melaksanakan coaching dapat berjalan secara maksimal. Oke, terima kasih Bu Rezi. Sama-sama Bu Isra.